Salam Horas, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mencari kerajaan Allah, itu mendengarkan firman-Nya, memberikan waktu untuk kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 8, dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Hari ini kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Pak Pendeta, gimana saya bisa bersyukur? Kehidupan saya seperti ini. Kehidupan saya penuh kesulitan, banyak beban saya. Saudaraku, jangan pernah takut. Jangan pernah gelisah. Jangan pernah galau. Pada waktunya, apa yang kita alami di dunia ini pasti akan berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Amin, kan dulu kuat. Amin. Makanya kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan berarti madok mauliate. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Madok mauliate. Ada istilah orang Batak, mauliate godang. Jadi bukan hanya mau lihat tok, tapi mau lihat gudang. Terima kasih banyak kepada Tuhan, bersyukur karena Dia masih selalu tetap menyertai kehidupan kita. Dan oleh karena itu mari kita bangkit, saudara-saudaraku. Jangan pernah malas kita bersyukur kepada Tuhan. Syukurilah apa saja yang kamu jalani, yang kamu hidupi pada saat ini. Kemudian bukan hanya bersyukur, panggillah namanya. Memanggil nama Tuhan itu di dalam doa. Makanya kita selalu diingatkan, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa, untuk memanggil nama Tuhan di dalam doa kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui itulah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita harus ingat, saudaraku, Tuhan sudah mendekatkan dirinya kepada kita. Selagi Tuhan masih berkenan ditemui, selagi Tuhan masih berkenan mendengar doa-doa kita, panggillah namanya setiap saat. Tidak ada, sekali lagi, berkali-kali ini saya katakan, tidak ada ruginya kalau kita memberikan waktu untuk memanggil namanya. Kemudian kita perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Memperkenalkan itu bukan berarti, saudara-saudaraku, inilah ya yang diciptakan Tuhan, inilah pohon dan yang lain. Bukan seperti itu. Memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan melalui sikap hidup kita yang selalu tetap berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau saudara-saudaraku ya hidup atau bekerja di kantor, tunjukkan kebesaran Tuhan dalam dirimu melalui apa? Melalui kinerjamu yang sangat luar biasa, melalui melalui kepercayaan yang bisa dipercaya. Sampai pensiun pun selalu tetap dipakai oleh orang lain dan selalu tetap dipercaya, memberikan yang terbaik. Karena banyak yang saya lihat, sekalipun dia sudah pensiun, sekalipun dia sudah banyak usianya, tetapi dia masih selalu tetap dipakai oleh orang lain untuk memberikan apa? Untuk memberikan ilmu, memberikan pengalaman, membagikan pengalamannya dan yang lain-lain. Banyak contoh-contoh di sekitar kita, bahkan warga jemaat kita sekalipun, bahkan warga jemaat HKBP, banyak orang-orang yang hebat, sudah tua dia mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Sekali lagi tadi melalui sikap hati. Jadi jangan mau tertutup ya. Kita tidak bisa tertutup. Kita tidak bisa hanya hidup dengan diri kita sendiri, tidak bisa. Tetapi kita harus keluar ya, harus keluar untuk menunjukkan perbuatan Tuhan itu melalui sekali lagi sikap dan perbuatan tingkah laku kita. Kalau anak-anak kami di sekolah, tunjukkan perbuatan-perbuatan besar dalam dirimu melalui apa? Kerajinanmu sekolah, ketekunanmu belajar, dan juga melalui perilakumu yang baik kepada teman-temanmu, hormat kepada guru, dan selalu tetap disiplin. Kalau kamu amang-inang, saudaraku, bekerja
sebagai tambal ban. Mohon maaf. Tunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan melalui karyamu. Kenapa? Tuhan memakai tanganmu untuk menolong orang lain, memperbaiki mobilnya, motornya, atau yang lain-lain. Kalau saudaraku berjualan, tunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan melalui sikapmu berjualan yang tidak membodoh-bodohi, tetapi selalu tetap mau menolong. Itulah tugas kita sekarang melalui firman Tuhan ini, melalui kitab 1 Tawarik, supaya kita selalu tak bersyukur. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita memanggil namanya, kemudian kita memperkenalkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Dan jadilah kita menjadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya, ya, menjadi orang-orang Kristen yang selalu tetap bisa diandalkan dalam segala hal apapun, dimanapun kita bekerja. Bahkan sekali lagi sudah saya katakan, orang yang sudah pensiun sekalipun, ya, orang yang sudah lansia sekalipun, dia selalu tetap semangat, dia selalu tetap berguna, dia selalu tetap sehat. Dan inilah salah satu moto dari Pengumuman Lansia di HKBP Bogor. Tetap semangat, ya, tetap berguna dan tetap sehat. Nah, inilah sikap kita menunjukkan kebesaran Tuhan itu. Kalau orang-orang tua kita mampu menunjukkan itu, bagaimana kita yang masih muda, bagaimana ini anak-anak kami remaja, Naposo Bulung, tunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan itu, ya, dan jalanilah kehidupanmu bersama dengan Dia, supaya pada waktunya dimanapun anak-anak kami bekerja, berkarya, ya, melalui berkat-berkat Tuhan, nah di situ kamu bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu mengatur, menata, memanage perjalanan kehidupanmu, sehingga kehidupanmu penuh dengan sukacita. Itulah tugas kita melalui nats ini. Mari kita selalu tak bersyukur, jangan malas bersyukur kepada Tuhan. Unang losok roham madok mauliate, ya, madok mauliate godang kepada Tuhan, karena itu adalah tugas kita, ya, tugas kita. Kalau orang lain memberikan sesuatu kepada kita, kita selalu tak mengatakan mauliate bah, terima kasih, ya kan? Tapi coba kita misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain, dia pergi saja, tidak mengucapkan terima kasih, pasti kita akan nyeletuk, dia bayon, mananya ini, ngomong terima kasih pun tidak, kita bisa kesal, ya, kita bisa kesal. Bisa kita bayangkan, mungkin juga Tuhan seperti itu, kalau kita tidak mau berterima kasih kepada Dia. Napas kehidupan diberikan, makanan yang secukupnya, dan juga kesehatan, juga kesempatan untuk bekerja, ya, bukan bekerja. Disinilah kita harus bersyukur kepada Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu tak bersyukur, memanggil nama Tuhan, dan memperkenalkan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan melakukan itu, karena kami terkadang malas untuk bersyukur, karena kami mengandalkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, kiranya kuatkan kami, jemaat-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada, di rumah, di jalan, di tempat mereka, jalan-jalan atau rekreasi, atau mungkin sudah ada yang bekerja, atau dimanapun, tolonglah Tuhan supaya selalu tak bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Yang sakit Tuhan, biarlah juga mereka bersyukur meskipun sakit, karena Tuhan masih memberi pertolongan. Dan pada waktunya Tuhan beri kesehatan. Yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan juga ingatkan supaya mereka juga selalu tetap bangkit dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat, syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Khoras.